Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil majid wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila yaumil wa'id. Amma ba'd. Ahibail kiram, jamaah qabla zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang paling indah tak bosan-bosan kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu karya ulama besar yang berasal dari Mesir, punya karya yang berjudul Kitab An-Nawadir, yaitu karya ulama yang bernama Syekh Syihabuddin Al-Qailubi. Beliau menyebutkan ada 6 bahaya, ada beberapa bahaya daripada kebodohan. Kata beliau, Bapak Ibu, lil jahli sittu khisalin. Bagi orang bodoh, orang dungu, ada beberapa hal bahayanya Bapak Ibu. Lil jahli, al-jahlu artinya bodoh. Ya, tentu bodoh menurut tolak ukur ulama. Apa yang disebut istilahnya al-jahlu, bodoh. Kata beliau salah satunya, yang pertama kata beliau, al-ghadabu ila man la syai'. Satu kebodohan adalah yaitu marah, yang marah tanpa sebab. Nah, ini kalau orang bodoh begitu Bapak Ibu. Dia marah tanpa sebab. Tanpa sebab suka marah. Al-ghadab. Nah, yang dia marahnya bukan pada tempatnya. Padahal al-ghadbu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukashifatul Qulub, ada satu karya beliau di situ, dia sebutkan bahwa ketika iza ghadibal insanu dha'ifa aqluh. Kalau manusia ini gampang marah, maka akan lemah akalnya. Disinilah kesempatan setan Bapak Ibu. Disinilah kesempatan setan mempermainkan insan, manusia, kama yal'abu, sebagaimana bermainnya as-sobiyu al-qurrah, sebagaimana anak kecil yang memainkan bola. Begitulah kesempatan setan ketika kita meluapkan amarah, masuk setan, dipermainkannya kita seperti kama yal'abu as-sobi al-qurrah, sebagaimana anak kecil memainkan bola. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah di antara madahil abwab, pintu-pintu setan masuk kepada insan, itu di antaranya Bapak Ibu adalah al-ghadbu. Nah, marah yang tak tentu arah. Padahal marah ini, apakah semua marah itu tidak boleh Pak Ustaz? Tidak, ada juga marah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ada juga marah yang mahmudah, ada juga marah yang mazmumah. Mana marah yang mahmudah? Ya, ketika kita marah ketika agama Allah dihina, dilecehkan, yang berkaitan tentang agama, bahwa kita mesti marah. Ada giroh kita, itu namanya al-ghadbu mahmudah. Jadi tidak selamanya. Tapi ini maksudnya marah tanpa tentu arah. Amarah dia luapkan. Padahal kata Nabi, la taghadab, jangan gampang marah. Sampai Nabi ulangi paradda miraran. Sampai Nabi yaitu mengulang-ulangi 3 kali. La taghadab, la taghadab, la taghadab. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Pak Ustaz tidak pernah marah? Nabi baru marah ketika berkaitan tentang hukum Allah. Ya, Nabi akan nampak amarahnya ketika sudah berbicara amal ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana dalam hadis sahih Ibnu Majah, ketika Nabi berbicara tentang hal perang, yaitu menyampaikan tentang orang-orang yang menistakan agama Allah, maka Nabi berbicara di atas mimbar, ihmarra wajhah, merah wajahnya. A'la sautah, melengking tinggi suaranya, kal amiril jais, seperti panglima perang. Mana ada Bapak Ibu panglima perang siap begitu Pak? Lihat Pak, mana ada itu Pak? Ya, nggak ada itu Pak. Ya, panglima perang. Ya, Nabi kalau sudah dakwah dia sampaikan tentang amal ma'ruf nahi mungkar, merah matanya, meninggi suaranya. Jadi Nabi itu sa'ah wa sa'ah. Ya, Nabi itu ada masanya dinampakkan marahnya pada tempatnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Orang bodoh itu yang kedua tandanya yang bahaya itu al-kalamu, berbicara ya bima la ya'ni atau min ghairi naf'in. Berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara sesuatu yang tidak manfaat. Oh, bagaimana Bapak Ibu ulama-ulama dulu? Ya, mereka itu nggak mau bicara kecuali yang baik-baik yang bermanfaat. Kalau kita ya, kadang-kadang bukan ngomong, tangannya Pak yang banyak bicara, Pak. Iya, Pak ya. Ini Bapak Ibu. Tangannya yang banyak bicara. Apalagi kita sekarang Bapak Ibu. Ya, makanya ada syekh lebih akrab lagi kita kepada handphone kita sekarang. Inilah bedanya kita dengan orang-orang salaf dulu, Pak. Makanya ada syekh Jeddah, seorang syekh di Jeddah ditanya, "Ya syekh, dulu kalian waktu zaman-zaman salaf tuh gimana sih dekatnya anak-anak generasi Rabbaniyun itu kepada Al-Quran?" Kata syekh yang di Jeddah, Pak, sebagaimana dekatnya orang sekarang dengan HP, ya. Nah, saya tambah, sebagaimana orang sekarang dekatnya dengan HP. Sekarang saya tambah, sebagaimana Pak kita dekatnya dengan rokok, Pak. Wah, itu. Ya, dengan rokok, begitulah mereka dekatnya dengan Al-Quran. Jadi mereka berbicara yang sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya Imam An-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, ya, Ad-Dimashqi, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, yang kita punya fikih Majmu' Syarah Muhadzab 27 jilid yang ditambahi oleh ulama lain. Maka beliau itu kalau setiap orang datang kepadanya Bapak Ibu, ya, kalau hanya ngomong-ngomong yang tak bermanfaat, Imam Nawawi langsung pada fa'a alaihil kitab, langsung dikasihnya kitab nih, jangan banyak ngomong lah kalau nggak manfaat. Nah, baca. Wah, begitulah mereka luar biasanya, jangan sempat berbicara yang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena tanda orang goblok, orang bodoh, banyak bicara tapi sesuatu yang tidak bermanfaat. Oh, Ustadz banyak bicara, ya Ustadz harus banyak bicara, Pak. Ya, kalau mau balik beda, Pak. Kalau dai mesti banyak bicara. Nah, cuma dai ini juga, ya, tengok-tengok, makanya kata Imam Syafi'i, man kasuro kalamuhu kasuro sahtuhu. Siapa yang kadang-kadang banyak cakapnya, tapi cakap sesuatu yang tidak bermanfaat, pasti bisa dipastikan banyak salahnya. Karena orang yang banyak ngomong ini juga pasti banyak terpeleset, Pak. Orang kita ustadz saja kadang-kadang mau terpeleset bahasanya, Pak. Ya, makanya pasti orang yang tukang listrik pasti pernah kena setrum, Pak. Ya, sekali kena dia tuh, Pak. Begitu juga orang yang ahli bicara ini kadang-kadang meleset juga, kadang-kadang sekali itu, Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 2. 3 tanda kebodohan. Yang ketiga adalah yaitu ibsa'us sirri likulli ahadin. Ini walaupun yang keempat jawabannya. Ya, kalau di kitab Nawadir yang keempat halaman 209. Ibsa'us sirri, membongkar rahasia. Ini orang goblok nih Bapak Ibu. Orang bodoh itu suka membongkar rahasia. Makanya jangan mau berteman akrab dengan orang bodoh. Nanti semua rahasia Bapak Ibu akan dibongkarnya. Inilah bahayanya kalau kita bersahabat dengan orang bodoh. Maka bersahabatlah kita lis-sulaha, dengan orang baik, wal muttaqin, orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah, yang baik-baik, supaya kita dapat kebaikannya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang bodoh tandanya i'ta'us syai', ya, i'ta'us syai' ila ghairi maudi'ihi. Ya, memberikan sesuatu atau atiyatu, kata atiyah, memberikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya, masih ada yang lebih layak diberikan. Tapi dia kadang-kadang memberikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dia memberi sesuatu, semangat menyumbang, Pak. Tapi bukan acara yang memang diridai Allah Subhanahu wa taala. Cepat, Pak, memang tangannya ini. Ya, yadun mu'tiyah, tangan yang suka memberi, tapi salah sasaran. Nah, jadi ada yang lebih utama, ada marotipnya. Ya, sedekah itu juga ada marotipnya. Yang level tinggi, ya, kalau level tinggi, kalau secara pahala, ulama yang betul-betul ulama 100.000 pahala, 900.000 pahala orang tua. Maka Bapak Ibu sering-seringlah memberikan kepada orang tua sesuatu. Di bawah itu lagi kepada orang yang, ya, ibaratnya yang sakit, kerabat, ya, kepada kerabat Bapak Ibu. 100, 900 kepada kerabat. Di bawah itu lagi kepada orang yang lirrajulil a'ma,
kepada orang yang ibaratnya buta. Nah, itu juga besar pahalanya kita berikan kepada mereka. Kemudian di bawah itu orang yang sehat. Orang yang sehat biasa Bapak Ibu. Nah, itu kita berikan kepadanya 90 pahala. Ya, kalau dia orang yang sehat tapi membutuhkan. Ya, ini kita di antara kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Humasi daripada marotib pemberian. Nah, jadi pemberian ini juga Bapak Ibu jangan sempat kita ini salah sasaran. Nah, di antaranya ya adab daripada pemberian ini, pertama kalau ada keluarga yang lebih membutuhkan punya hubungan nasab, ini ayyuqaddima ilaih, dahulukan ini. Nah, ini marotib yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya di antara ya tanda kebodohan atau kejahilan, di antaranya kata beliau Syekh Syihabuddin adalah adamu ma'rifati sadiqi min aduwi. Ini yang terakhir, walaupun saya lengkap satu. Ya, apa maksudnya? Meniadakan kebenaran dari musuhnya. Ini orang bodohnya, Pak. Kalau memang benar sekalipun itu dari musuh, mesti kita akui kebenaran. Nah, tapi orang bodoh nggak mau dia Bapak Ibu. Ya, orang dungu. Nah, makanya orang bodoh ini disebutkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, walil jahli kuburun qabla kubur. Orang bodoh itu Bapak Ibu sebelum mati sudah mati. Wa ajasamuhum, jasad mereka sudah menjadi kuburan sebelum kuburan. Jadi orang bodoh itu di atas muka bumi Allah sudah mati sebelum mati. Ibaratnya adalah jasad ya, mayat-mayat yang berjalan. Tapi orang yang berilmu lawan dari al-jahlu itu adalah hidup ya, wa in matu fa ahya, walaupun mereka sudah mati tetap hidup. Ya, dengan disebut namanya, kebaikannya, kealimannya, ilmunya. Nah, itulah bedanya orang al-jahlu, orang bodoh dengan orang pintar. Cuma ada kalanya pintar ini tolak ukur Nabi berbeda dengan yang kita anggap Bapak Ibu. Orang cerdas disebut al-qais. Orang yang cerdas itu sebenarnya bukan orang yang hanya pintar saja Bapak Ibu. S1, S2, S3, ya bahkan profesor, tidak. Kalau kita tengok hadis Sunan Tirmizi daripada Hasan bin Sabit, yaitu orang yang al-qais, mandana nafsahu, dan dia kemudian lima zukira ba'dal maut. Orang yang senantiasa bisa menahan, mengekang hawa nafsunya, akalnya bisa mengekang hawa nafsunya dan mempersiapkan diri untuk kematian. Itulah orang yang cerdas menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Hasan bin Sabit, salah satu sahabat yang dulu ingin membuat syair untuk mencaci maki Nabi Muhammad. Tapi ketika dia lihat wajah Nabi Muhammad berubah, berbalik. Ini ndak iya ini. Ya, setanjak dia rubah syairnya justru memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah periwayat hadisnya, bernama Hasan bin Sabit. Dia kembalikan duit orang kafir Quraisy yang menawarkannya agar menyusun syair untuk menjelekkan Nabi Muhammad. Tapi setelah dia tatap wajahnya, ka'annahu kama ra'aitahu asy-syamsa taliyan, laksana matahari yang terbit. Dia buat syairnya berbalik. Ya, ma'ahsana minka, ya, rupanya wajahmu paling indah, paling bagus. Lam talidin nisa, seseorang yang tak pernah dilahirkan oleh perempuan di atas muka bumi Allah seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Hasan bin Sabit. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan jangan kita termasuk daripada orang-orang yang bodoh. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.